Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldiman Pasaribu, Marta Roto Purba, Restina Purba, dan saya sendiri, Fania Regina Putri. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu kekuasaan atau power. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu kekuasaan. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan seringkali dikonotasikan negatif karena terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Pada kenyataannya, kekuasaan merupakan konsekuensi logis dari setiap organisasi yang ada di dalamnya, terdapat pimpinan dan bawahan. Kekuasaan diperlukan untuk mengubah situasi organisasi melalui orang-orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi faktor yang mendasari kekuasaan. Menurut French dan Raven tahun 1995, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan. 1. Reward power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Sebagai contoh, kekuasaan yang dimiliki oleh manajer personalia atau manajer SDM. 2. Coercive power. Coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja buruk yang ditunjukkan oleh SDM atau tenaga kerja dalam suatu organisasi. 3. Legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Contohnya, seseorang yang diangkat menjadi pimpinan, maka dia akan memiliki kekuasaan yang sah atau terlegitimasi. 4. Expert power. Expert power atau kekuasaan berdasarkan keahlian adalah kekuasaan yang muncul akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, seorang dokter yang memiliki keahlian dalam mendiagnosa penyakit. 5. Referent power. Referent power atau kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Contohnya, ketika rakyat menginginkan sosok pimpinan yang jujur, maka ketika ada calon presiden yang dikenal sebagai seorang yang jujur, sehingga calon presiden tersebut memiliki referent power. Selanjutnya yaitu kewenangan atau authority. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Contohnya, seseorang yang ditunjuk sebagai manajer personalia dengan sendirinya akan terlegitimasi untuk memiliki wewenang dalam mengatur sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Pandangan mengenai kewenangan formal. Terdapat 2 pandangan mengenai kewenangan formal, yaitu yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik ini menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya muncul sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Contohnya, seorang manajer mendapatkan kewenangan formal sebagai akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, misalnya seorang direktur utama. Yang kedua yaitu pandangan berdasarkan penerimaan. Terkadang, apa yang diperintahkan atasan tidak dijalankan oleh bawahan. Hal ini disebabkan karena apa yang dilakukan oleh atasan tidak dapat diterima oleh bawahan. Pandangan berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan, tergantung dari beberapa persyaratan. Persyaratan sebagaimana yang dikemukakan oleh Chester Bernard terdiri dari 4, yaitu: yang pertama, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan oleh atasan. Yang kedua, bawahan meyakini bahwa apa yang diperintahkan atasannya tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, bawahan meyakini bahwa apa yang diperintahkan atasannya konsisten mendukung nilai, misi, dan motif pribadi atau kelompoknya. Dan yang keempat, bawahan mampu secara mental dan fisik menjalankan apa yang diperintahkan atasannya. Selanjutnya, jenis kewenangan dalam organisasi.
Terdapat beberapa kewenangan dalam organisasi, yaitu 1. Kewenangan lini atau line authority. Kewenangan lini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan ini dipresentasikan mulai dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. 2. Kewenangan staff atau staff authority. Kewenangan staff adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan lini. Kewenangan ini membantu organisasi dan pencapaian tujuannya. 3. Kewenangan fungsional atau functional authority. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya sehingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Contohnya, bagian keuangan bertanggung jawab di bagian pencatatan berbagai transaksi, namun juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap bagian lainnya terkait dengan tugasnya di bagian keuangan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis perintah memiliki suatu konsekuensi penting lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Materi selanjutnya yaitu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau delegation. Pelimpahan wewenang merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dan terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas untuk pencapaian tujuan organisasi. Pelimpahan wewenang muncul karena adanya keterbatasan yang dimiliki seseorang yang berada dalam suatu posisi, seperti keterbatasan waktu pekerjaan, jumlah pekerjaan, keahlian pekerjaan, maupun faktor lainnya. Manfaat pelimpahan wewenang. Adapun beberapa manfaat pelimpahan wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu, subbagian atau bawahan yang dilimpahi wewenang dapat memperoleh kesempatan dan mempelajari sesuatu yang baru, sehingga memungkinkan bawahan akan belajar bertanggung jawab akan sesuatu yang baru. Yang kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat, sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan dengan baik dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kendala pelimpahan wewenang. Adapun beberapa kendala pelimpahan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, wewenang yang dilimpahkan kepada staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk menjalankan wewenang tersebut akan menghambat pencapaian tujuan organisasi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. Adapun beberapa kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan terhadap bawahan untuk menjalankan kewenangannya menurut caranya sendiri. Yang kedua, adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari pekerjaan, dan kemampuan bawahannya. Tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. Adapun beberapa tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif sebagai berikut. Yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Dan yang kelima, intervensi pada saat diperlukan. Selanjutnya, asas-asas pendelegasian wewenang. Dalam pendelegasian wewenang perlu diperhatikan beberapa asas dasar antara lain. 1. Asas delegasi atau hasil yang diharapkan, atau bisa kita sebut principle delegation by result expected. Asas ini memerhatikan hasil yang diperoleh dari pemberian wewenang itu. Harus disesuaikan dengan adanya jaminan kecakapan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Wewenang harus didelegasikan tidak berlebih-lebihan, tetapi hanya sebesar yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan tersebut. Misalnya, untuk mendapatkan hasil 10 ton, maka didelegasikan wewenang untuk memproduksi 10 ton saja. 2. Asas penentuan fungsi atau kejelasan fungsi, atau bisa kita sebut principle of function definition.
Asas penentuan tugas-tugas yang dilakukan oleh para manajer bagi para bawahan harus secara jelas disertai hasil yang diharapkan. Semakin jelas kegiatan yang harus dilakukan, maka akan semakin jelas delegation of authority dalam organisasi dan semakin jelas hubungan wewenang dengan bagian-bagian lainnya. Serta semakin jelas pula tanggung jawab seseorang dalam melakukan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Asas rantai berkala atau Principle Scalar of Chain. Menurut Henry Fayol, semakin jelas garis wewenang dari manajer puncak dalam perusahaan ke setiap bawahan, akan semakin efektif tanggung jawab pengambilan keputusan dan komunikasi organisasi. Asas ini menghendaki adanya urutan-urutan wewenang dari manajer puncak sampai pada bawahan. Apabila manajer puncak akan memerintahkan tugas kepada bawahan, maka harus melalui tingkatan-tingkatan yang ada. Misalnya, manajer puncak, manajer madya, manajer lini pertama, dan seterusnya sampai bawahan yang terendah. 4. Asas tingkat wewenang atau the authority level principle. Masing-masing pemimpin pada setiap tingkat harus mengambil keputusan apa saja yang dapat diambilnya sepanjang mengenai wewenangnya. 5. Asas kesatuan komando atau principle unity of command. Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima perintah dari seorang atasan saja, tetapi setiap atasan dapat memerintah lebih dari seorang bawahan. 6. Asas kemutlakan tanggung jawab atau principle of absoluteness of responsibility. Setiap pemimpin yang menerima wewenang mutlak bertanggung jawab kepada atasan mengenai wewenang yang dilaksanakannya. Tanggung jawab tidak boleh didelegasikan kepada bawahan yang menerima wewenang itu. Hanya wewenang yang boleh didelegasikan kepada bawahan. 7. Asas keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab atau party of authority and responsibility. Pemimpin yang memberikan wewenang berdasarkan asas ini tidak boleh menuntut tanggung jawab yang lebih dari wewenang yang diberikan kepada bawahan, atau tidak boleh menuntut tanggung jawab lebih dari hasil yang diharapkan. Jadi, besarnya wewenang yang didelegasikan harus sama dan seimbang dengan besarnya tugas-tugas dan tanggung jawab yang dimintakan. Tanpa keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab akan mengakibatkan adanya tindakan yang tumpang tindih. 8. Asas pembagian kerja atau division of work. Untuk berfungsinya organisasi, hendaknya dilakukan distribusi pekerjaan, karena tanpa adanya pembagian kerja, manajemen tidak berarti apa-apa dan semua tugas akan langsung dilakukan oleh pimpinan. Partisipasi bawahan kurang dan mereka tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatannya. 9. Asas efisiensi. Artinya, pemimpin akan lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas penting daripada melaksanakan hal-hal yang dapat dikerjakan bawahan. Keuntungan spesialisasi dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga pemimpin dapat memikirkan perkembangan perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa asas tidak berlaku mutlak, tetapi sebagai pedoman untuk bertindak dan dalam penerapannya harus mempertimbangkan kebutuhan dan situasi. Contoh studi kasus. Terdapat contoh kasus terkait di mana suatu perusahaan perlu untuk menerapkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Perusahaan yang dimaksud adalah PT Marimas Putra Kencana yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman, food and beverage, dengan produk utama adalah minuman serbuk yang dimana kantor pusatnya berlokasi di kawasan industri Candi Gatot Subroto, Semarang, Jawa Tengah. Dalam situs portal berita Okezone.com yang diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2013, dikabarkan bahwa puluhan warga Kampung Pelampisan, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, menggeruduk pabrik PT Marimas karena diduga mencemari lingkungan menurut warga sekitar. Pencemaran yang terjadi di aliran sungai Pelampisan merupakan akibat dari pembuangan limbah dari PT Marimas yang telah terjadi sejak tahun 2011 yang lalu. Pencemaran semakin parah karena saluran pembuangan air jebol sehingga limbah pabrik masuk ke lahan warga. Akibatnya, bau menyengat tak terhindarkan dan banyak warga yang mengeluhkan sakit setelah menghirup limbah cair tersebut. Hal yang lebih parahnya lagi, banyak anak-anak yang sudah sering mengalami pusing bahkan sampai muntah ketika bau dari limbah sampai di rumah mereka. Selain itu, warga juga mengeluh akan kekhawatiran mereka apabila sakit yang mereka alami semakin parah dan membutuhkan banyak biaya pengobatan. Oleh karena itu, warga merasa kesal dan mendatangi pabrik PT Marimas yang berlokasi di kawasan industri Gatot Subroto tersebut. Selain itu, warga sekitar juga mengeluh mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena limbah sudah mulai masuk dan bercampur dengan areal air sumur yang merupakan sumber air bersih. Dari kasus di atas, PT Marimas perlu menerapkan konsep corporate social responsibility terhadap pencemaran yang telah terjadi dan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Akibat pencemaran, pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi atau dengan cara yang lain yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa.